Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa'nsur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillahi yajzi kullan lirin bima amal. Faman 'amila shalihan falahu jazaa'ul husna wa man 'amila sayyi'an falahu su'ul uqbah. Asyhadu an la ilaha illallah al-ghaniyul mughni wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa 'amila shalihan wa ulaika lahum jazaa'u bi'afwi bima 'amilu wa hum bil ghurfati aminun. Al-ayat wal ma'na wallahu a'lam bishawab. Hadirin masyarakat muslimin jamaah Majlis Ta'lim Al-Iman yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, terutama nikmat keimanan, keislaman dan kesehatan, yang mana dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mengurung dan faktor yang berbahagia ini. Mudah-mudahan langkah kita, mudah-mudahan duduk kita, mudah-mudahan kesal kita di tempat ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat wa salam alaihi menggunakan kami. Semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin masyarakat muslimin rahimahullah. Ini alhamdulillah ya, bangunan masjid sudah mau beres, mudah-mudahan Allah memudahkan. Amin. Mudah-mudahan Allah melancarkan. Amin. Mudah-mudahan masyarakat di sini bukan cuma semangat untuk membangun, tapi insya Allah semangat untuk memeriahkan masjid dengan terus memakmurkan masjid. Amin ya Allah ya
akan dihisab nanti di yaumil qiyamah kalau masih pegang satu isinya cuma 2 ekor. Alhamdulillah para pengajian para nantinya sudah mau beres kelihatan semuanya itu waduh ini sudah tidak bisa diunggah. Dan sampai yang kesel itu maklum. Ibu-ibu dan sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, sebagai landasan tausiah dan pengajian kita dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Saba ayat yang ke-36. Ada yang hafal kan? Enggak ada yang hafal kan? Cuma diundang sama mulamu katanya. Udah aku kalau telepon kalau pengajian katanya aku merasa suruh bikin pengajian. Bukan bu, pasti mungkin yang lalu besok ya selalu besok dengan masjid aku dengan selatan dan lama ini jadi ada besoknya gitu. Bukan tidak mau memenuhi undangan insya Allah dengan dia dari penuhi apalagi dalam takliman dan takliman dari orang mukmin. Bukan bisa tapi kita belajar bersama-sama dalam mempelajari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan dalam firman-Nya itu. Jadi kita mau berbicara tentang Quran surat Saba ayat yang ke-36. Di mana Allah katakan dalam firman-Nya tersebut, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa 'amila shalihan. فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم بالغرفات آمنون. Masya Allah. Kalau kita lihat hadisnya di dalam ini, Allah katakan dalam firman surat Al-Quran surat Saba ayat yang 36 tadi, wa ma amwalukum, sesungguhnya bukan harta kamu, wa ma amwalukum wala auladukum, dan bukan anak-anak kamu. Bukan anak kamu, juga bukan anak-anakmu. Billati yuqarribukum indana zulfa, yang akan mampu mendekatkan kamu kepada Allah sehingga kamu berada pada derajat yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ini kan kita sering berpikiran, ada yang kaki dijadikan guru dijadikan suku, nyari harta. Ya apa? Bahagia. Karena kita berpikir derajat Allah buat kita ada di harta. Makanya kan kita sudah tidak berpikir halal dan haram. Yang penting enak itu loh, yang penting banyak di bawah. Ibu, kadang-kadang. Padahal Allah katakan dalam firman-Nya ini, wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa, yang akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ternyata bukan harta, bukan pula anak-anak kita. Apalagi kalau semua itu tidak kita tasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah? Allah lanjutkan dalam firman-Nya, illa man amana wa 'amila shalihan, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jelas dan dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan demikian punya harta, punya anak, berarti yang kita lakukan dalam rangka menjalankan amal soleh sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian caranya kalau dia sampai pada nunduk, jadi kita ada yang nunduk, ada yang memutar, dan yang macam-macam baru datang dan lihat yang ini. Di sana dikatakan, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak percaya, ini bukan kata Pak Ustaz Puji,
Karena beliau sudah meninggal, apalagi katakan ZN yang jenderal, tapi bukan. Ini kata Al-Quran surat ayat yang ke-36. Tidak percaya, kafirlah firman. Ya, Allah katakan di sana. Faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima 'amilu. Kalau orang-orang manusia itu beriman dan beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang mereka perbuat dari kebajikan tersebut. Ini kemuliaan Allah. Kalau kita berbuat amal soleh yang disertai dengan keimanan, maka amal soleh kita akan dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat di hadapan Allah. Apapun itu yang kita kerjakan, insya Allah Allah akan melipat gandakan. Dari mana sumbernya? Al-Quran yang mengatakan. Al-Quran adalah sumber hukum bagi kita, maka mutlak harus kita yakini kebenarannya. Kalau kita tidak percaya Al-Quran, kita sudah masuk dalam kategori yang kufur. Kita sudah masuk dalam kategori yang ingkar, maka Allah akan menimpakan bala dan musibah kepada kita. Ini firman. Lalu kemudian dilanjutkan dalam kalimatnya Al-Quran tersebut, wa mungkil qulubati dan mereka kelak di alam akhir akan mendapatkan tempat yang sangat tinggi di hadapan Allah dengan penuh kedamaian yakni di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelaskan ini ternyata bukan hartamu, bukan anak-anakmu yang akan mengangkat derajat kamu pada derajat yang tinggi di hadapan Allah, tetapi keimanan dan amal soleh yang akan kau bawa nanti ke dunia. Lanjut kau perlu, lanjut biar ngantuk. Enggak ada, bukan ngomongnya kita lumayan dengan ngantuk. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Quran surat As-Saba ayat yang ke-36 ini, setidaknya ada beberapa pengertian, ada beberapa ajaran, ada beberapa peringatan yang bisa kita ambil hikmahnya dari ayat Saba, surat Saba ayat yang ke-36 tadi. Yang pertama tadi dikatakan bahwa bukan harta, bahwa bukan anak-anak yang akan mengangkat kita, yang akan mengangkat derajat kita itu, tetapi yakni adalah keimanan dan amal soleh. Ini yang pertama. Keimanan dan amal soleh yang akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pengertian yang kedua, Allah akan mengangkat derajat kita. Dari ayat tadi, Allah akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanan dan amal soleh tersebut. Gimana maksudnya kalau kita? Allah akan mengangkat derajat kita dari tingkat keimanan dan amal soleh kita. Amal soleh kita bisa diukur minimal dari harta yang kita miliki, minimal dari anak-anak yang kita miliki, minimal dari jabatan yang kita miliki, minimal dari ilmu yang kita miliki. Itu dari 4 aspek itu bisa mengangkat kita kepada derajat yang sangat tinggi di hadapan Allah. Pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan keempat aspek tadi kita gunakan, kita tasawufkan, senantiasa penuh keimanan dan bernilai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pengertian yang berikutnya dari ayat tersebut juga kita bisa mengambil pengertian bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda di hadapan Allah. Tadi sesuai dengan pengertian ini. Kan Allah katakan, ulaika jazaa'uhum, ulaika jazaa', Allah akan membalasnya kepada mereka. Ya,
Jazaahu dengan balasan yang berlipat-lipat di hadapan Allah. Jadi ini jangan kaget nanti Bu, kalau ada yang kesini sumbang sampai 500 juta cuma tidak terima. Apa akan lipat gandakan nanti? Cuma memang kadang-kadang yang namanya pahala, dosa, ganjaran itu kan tidak kelihatan. Kalau kelihatan, yakin yang jangankan yang punya, yang tidak punya juga memaksakan diri. Yakin. Padahal jelas ada sumber pahala di sini. Jelas. Karena tadi dikatakan yang bisa mendukung kita untuk berbuat pahala itu yang pertama dari ilmu kita, dari anak kita, dari jabatan kita, anak-anak kita itu sumber pahala bagi kita. Asal mau mentasarufkannya di jalan Allah. Dan keuntungannya Allah akan melipat gandakan dari apa yang kita keluarkan itu. Kan Allah katakan dalam firman yang lain, dalam surat Al-An'am ayat yang ke-60, bagaimana Allah akan melipat gandakan apa yang kita berikan dalam rangka amal soleh itu. Allah katakan, "Man jaa'a bil hasanati 'asyru amsalha, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha." Barang siapa orang yang berbuat kebajikan di dalam Islam, 'asyru amsalha, Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita baca Quran satu kali, atau kita baca Yasin kali satu khataman Yasin saja. Ibu, Yasin ada berapa huruf? Satu hurufnya dibalas oleh Allah dengan 10. Coba kalian jumlah huruf yang ada dalam kalimat surat Yasin. Dari A sampai Z-nya, dari Yasin sampai Lain yang itu ada berapa huruf yang nanti itu dikalikan 10. Ini Quran yang mengatakan Al-Quran ayat ke-160 dikatakan asyru amsalha dilipat gandakan menjadi 10 dari satu perbuatan. Masya Allah, begitu murahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentu saja semua amal itu akan mengikuti kita nanti. Dan keuntungan kita ketika beramal soleh dan beriman kepada Allah serta beramal soleh itu salah satunya adalah Allah akan menempatkan kita nanti di yaumil qiyamah pada tempat dan derajat yang sangat tinggi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala dengan catatan amal soleh kita, keimanan kita terbawa oleh kita nanti sampai yaumil qiyamah. Sebetulnya pengajian ini saya ingin berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang menghapus amal soleh kita. Ini pengantarnya satu. Ya, begitu banyak pahala yang Allah simpan. Sediakan untuk kita sudah berbuat. Jangan-jangan amal soleh kita itu tidak sampai nanti ke bawah oleh kita di yaumil qiyamah. Namun, tidak. Kan kadang-kadang kita girok semangat untuk perbuatnya ada banyak, punya A kita gunakan untuk anu, punya B kita gunakan untuk ini, terus kita berusaha. Tetapi kadang-kadang kita tidak berusaha mencegah dan menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang akan menghapus pahala dari amal-amal yang kita laksanakan. Ini jangan sampai kan saya sudah capek, Masya Allah, keringatnya masih bujur-bujur. Sampai nanti kita beramal, tetapi tidak diperhitungkan karena pada saat itu langsung kita. Maknanya begini, jangan sampai misalkan kita punya anak, kita didik dengan sekolah tinggi-tinggi, cuma capek dunia saja, tidak kebawa pahalanya sampai akhirat karena hilang pahalanya. Jangan sampai kita punya sedikit dua dikit uang disumbangkan ke masjid hilang pahalanya. Kenapa? Karena kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menghapus pahala dari amal soleh yang kita laksanakan. Namun, billahi dari masya Allah. Jangan sampai. Kalau sudah seperti itu, masya Allah.
Emang ada gitu kaujian perbuatan-perbuatan yang bisa menghapus, menghilangkan pahala amal soleh kita. Ada nggak Bu? Ada berapa Bu? Banyak, saking tidak terhitungnya banyak. Ya, saking banyaknya makanya kita nggak usah banyak-banyak berbicara di sini. Sedikit-sedikit aja, minimal 30 lah sampai maghrib lumayan beres nanti Pak. Jangan sampai apa artinya kita harus betul-betul ikhtiar dengan perbuatan-perbuatan ini, jangan sampai kita lakukan karena otomatis ini akan menghilangkan pahala dari amal soleh yang kita laksanakan. Kita waktu di dunia berbuat ibadahnya sangat anak dididik secara baik, harta kita tasarrufkan, itulah maksudnya. Ilmu yang kita miliki kita gunakan, jabatan yang ada pada diri kita gunakan, tetapi semua itu bisa rusak pahalanya jika kita masih melakukan perbuatan yang bisa menghilangkan pahala dari amal soleh kita. Ada banyak persoalan yang bisa menghapus pahala kita, tetapi dalam kesempatan ini kita akan bahas beberapanya. Yang pertama, yang akan menghapus pahala dari perbuatan amal soleh yang kita laksanakan menurut para ulama adalah al-riddah. Itu otomatis akan menghapuskan pahala amal soleh kita pada saat itu juga, dan amal soleh kita pahalanya tidak akan kita temukan nanti di yaumul qiyamah kalau kita melakukan perbuatan riddah. Dan ngerti ya dari apa? Ya, riddah. Ya, kata Bu Ustaz, yaitu ya. Yang pertama yang bisa menghapuskan pahala dari amal-amal yang kita laksanakan itu adalah riddah atau murtad. Itu yang paling kuasa. Misalkan dengan kondisi kerjaan, ketaatan dipelihara, anak dipelihara, sholat Tuhan kita laksanakan, tetapi kalau kita melakukan perbuatan riddah atau murtad kepada Allah, maka saat itu pula pahala dari perbuatan itu hilang, dan pahala perbuatan kita pun akan musnah atau tidak akan terbawa nanti sampai yaumul qiyamah. Tapi orang itu suka menjadi. Kalau kita sudah banyak melakukan amal baik, apa artinya intinya? Hati-hati kita. Tidak percaya itu kalau riddah itu akan menghapuskan pahala yang kita laksanakan dari amal-amal perbuatan kita. Allah sudah firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-29 bahwa riddah atau murtad itu akan menghapuskan pahala dari amal-amal soleh yang kita laksanakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Na'udzu Impian kita maksud saya, impian kita sehari-hari kita. Kalau saya menyampaikan kejadian ini untuk meningkatkan kehati-hatian kita dalam beribadah, maksud saya begitu. Ya, amal kita akan terhapus pahala. Yang pertama dengan perbuatan kita atau perbuatan kita kepada Allah. Ya, ini dikatakan dalam dalam ayatnya yang diquran surat Al-Baqarah ayat yang ke-29 mengatakan, "Wa man yartadid minkum," barang siapa yang murtad di antara kamu, andinihi di dalam beragamanya, fayamut wa huwa kafir, kemudian dia meninggal dalam keadaan kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka akan terputus amalnya di dunia dan di akhirat.
Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu adalah ahli neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka akan menetap secara kekal di dalamnya. Ya Bu, amal soleh hilang pahalanya. Kemudian Allah pun akan memutus semua perbuatan-perbuatan baik kita sepanjang hidup kita. Lalu kemudian di akhirat kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dan kita akan menetap secara kekal di dalamnya. Na'udzubillah. Ini maksud saya. Yang pertama yang bisa memutus pahala dari amal-amal perbuatan yang kita laksanakan, pahala itu akan hilang kalau kita beribadah yang dimurka. Apa pemurkaan itu? Awal hati-hati punya anak nanti simpang-simpang kemudian dosa dalam dunia saya mengamalkannya dari Quran siapa simultan. Jangan sampai itu ya. Ada lagi nama anak Tuhan. Ada kan tidak? Masya Allah yang baik. Jangan sampai kalimat-kalimat yang sedikit saja ada sejarah jeleknya yang dipakai. Iya, iya, ada apa juga nama orang yang itu sudah kelihatan. Paling masuk jadi paling tidak juga. Tidak apa-apa. Iya. Iya, yang satu jangan mau murtad ya. Apa itu murtad? Murtad itu adalah perbuatan yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan kalau orang kafir bukan murtad, mereka muslim. Ya. Ini yang namanya murtad itu adalah perbuatan yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Naudzubillah, jadi Islam usianya sudah 40 tahun. Dia itu masuk ke agama lain, misalkan. Ya, maka otomatis pahala amalnya apapun yang sudah dia perbuat sejak balik sampai 40 tahun itu hapus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah. Bahkan kalau besoknya dia mati setelah ingkar, maka langsung Allah golong di dalam neraka. Naudzubillah. Ya ulama kalam mudah karena insya Allah ini meningkatkan ikhtiar dan kehati-hatian kita. Jangan sampai saya perbuatan dan amal. Al-Quran jelas secara tekstual bahasanya itu tertulis oleh Al-Quran. Orang yang murtad dari agama Islam maka dia akan hilang pahalanya dan matinya itu dalam keadaan kafir. Lalu kemudian dia masuk dalam neraka. Alhamdulillah. Masya Allah, jangan sampai kita. Ya. Jadi apa yang dimaksud murtad itu? Kita perbuatan seseorang keluar dari agama Islam. Itu adalah dikatakan murtad. Lalu bentuknya seperti apa perbuatannya yang masuk dalam kategori murtad itu? Kita sudah tahu dari amal soleh yang kita perbuat itu pahalanya akan hilang. Yang bisa menghilangkan pahala amal soleh kita itu salah satunya adalah murtad. Murtad itu adalah perbuatan yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Lalu apa perbuatan yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam? Itu ya lanjutannya. Nah, menurut para ulama, ini saya ambil dari karangan Imam Nawawi dalam kitab Sulam Tauhid, bahwa murtad itu bisa dikategorikan menjadi 3 golongan. Yang pertama ada yang namanya murtad secara istiqodiyah. Wah ini artinya obat serius ada Quran. Yang kedua murtad itu ada yang namanya murtad istiqodiyah. Imam Nawawi. Ada yang kenal Imam Nawawi? Enggak. Sama dulu saya juga kenal. Cuma beliau ini adalah ulama Banten yang terkenal dulu. Karena beliau itu adalah ulama yang betul-betul diakui di tanah Arab biasa. Kitabnya entah berapa ratus yang beliau karang. Dia orang tanah Arab, orang Banten. Syekh Nawawi Al-Bantani. Kitabnya bergerak banyak betul. Masya Allah, ternyata orang Banten semua. Itu ya, yang mantap. Iya, yang mantap.
Nah, menurut kalau yang tadi yang namanya murtad itu bisa digolongkan kepada tiga golongan. Yang pertama, murtad istiqomahnya, murtad secara ini nih, dan akidah. Ya. Lalu contoh perbuatannya apa? Meragukan adanya Allah. Meragukan adanya Allah. Aduh, padahal masa itu saya habis ngasih air ke yang kerja di masjid. Aduh, tadi padahal saya habis sholat duha pagi-paginya. Barangkali lagi nonton TV lihat tuh siarannya orang-orang non-muslim. Wah, kalau Anda betul-betul ingin kaya, maka kehidupan Anda itu adalah di laut. Kalau Anda tidak percaya, coba lakukan, maka Anda akan menjadi orang kaya. Kalau jadi hati kita tuh, jangan-jangan iya ya. Hati-hati. Saya yakin kalau model kita mengakui Allah ada dua itu tidak mungkin. Tidak akan. Tetapi kadang-kadang terbersih dalam pikiran kita itu etikologi, ragu dengan adanya Allah. Masya Allah. Saking kita lagi muhasabah, ingat zaman Bagula lagi muda, lagi main nggak jelas sama calon bapaknya anak-anak dulu. Masya Allah, kok begini ya. Ya Allah, dosa kali-kali. Mudah-mudahan ya Allah tidak ada, jadi saya nggak disiksa. Hati-hati itu kalau sampai seperti itu. Oh ya, itu adalah bukan secara istiqomah tidak, karena meragukan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomah kita. Kalau ada sekiranya saja pemikiran seperti itu bisa menghilangkan pahala dari amal soleh yang kita kerjakan. Untungnya kalau kita kan sering sholat, kalau sholat kan sudah kembali kita diperbaharui oleh Allah, ya kan? Dalam satu hari satu malam terus kita diperbaharui, zuhur sampai ke asar diperbaharui oleh asar, dari asar ke maghrib diperbaharui oleh maghrib, dari maghrib ke isya diperbaharui dari isya, dari isya ke subuh sudah dalam orang tidur nggak mungkin berbuat dosa kalau betul-betul tidur makanya ada lama tuh, ya. Makanya di sana, makanya apa pentingnya ketika sholat betul-betul sangat penting sholat dijaga sebagai tambah, sebagai tombol api, sebagai obat jikalau antara subuh ke zuhur ada perbuatan-perbuatan kita yang menggeserkan keimanan kita terobati terus intinya. Yang pertama yang akan menghapuskan pahala dari amal soleh yang kita kerjakan itu adalah perbuatan ridha yang murtad keluar dari agama Islam, yang perbuatannya bisa istiqomah, salah satu perbuatannya ragu dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu menurut Imam Nawawi yang berikutnya secara istiqomah kita pun ragu terhadap Al-Qur'anul Karim. Ya bukan ragunya ragu Al-Quran itu jangan-jangan bukan kita suci, bukan Muhammad saja kan? Atau kita masih ragu Al-Quran sudah katakan seperti ini, wa mayyazal itu makan Al-Quran. Itu sudah masuk dalam kategori fisik mendekat diri kita. Hati-hati. Maknanya begini. Oh lanjut. Ngantuk ya. Siapa? Entar. Asyik. Mantap kalau umur bahwa saya sepuh. Ada orang bilang mantap kalau umur bahwa saya sepuh. Barang siapa orang yang tak pernah umur akan tertolong. Dan kalau umur tertolong. Asyik. Jangan meragukan Al-Quran baik di hati Qurannya ataupun fisiknya yang terkandung di dalamnya. Al-Quran katakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah dalam pergaulan rumah tangga itu dengan ma'ruf. Tetapi prakteknya kita tidak praktekkan secara sir itu kita sudah murtad karena kita sudah tidak menjalankan perintah Al-Quran. Masya Allah. Di sini ya orang yang tidak percaya Al-Quran, kewajiban terhadap Al-Quran itu ada berapa? Mengimani, mempelajari, membacanya, menghafalnya, mengamalkannya, mengajarkannya kepada orang lain. Itu adalah kewajiban. Kalau kita tidak melakukan itu, nanti dulu. Rubbata al-Quran wal-Quran dan Allah.
Berapa banyak orang baca Quran, tetapi tidak akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang dia baca, dia juga akan mendapatkan laknat dari Al-Quran yang dia baca. Bagi siapa orang membaca, tetapi dia tidak bisa mengamalkan apa yang terkandung di dalam itu. Kembali kalau dikatakan aktor murtad yang pertama, yang perbuatannya itu adalah etikologi, bersifat tingkat kita, akidah kita, hati kita. Lalu yang berikutnya Ibu adalah murtad secara qauliyah, secara ucapan. Hati-hati nih. Kadang-kadang kalau hati lagi adem, kita kan iya. Jadi di rumah lagi pusing, banyak pikiran, kan suka ngomong juga macam-macam. Ini pangeran orang adil amat, ini kita lihat. Kelihatannya sepele, tapi masuk Ibu. Ya kan? Masalah anak bandel, suami jadi bandel, fisik lagi laku, berat laku, mana lagi gede perut, anak-anak lagi pada banyak biaya, juga bukan lagi ngomong, ini barang masih ngomong, ya Allah sekali ini pengeran orang adil amat ini kita. Ya Allah ini Allah tidak adil amat ke saya, murtad qauliyah itu maknanya. Hati-hati maksudnya. Masyaallah. Kelihatan sepele. Ya Bu ya. Tak cuma Pak Ustaz itu malah emosi, namanya juga yang namanya agama harus kita bisa dikatakan lagi emosi atau tidak. Justru di situ kita harus menjaga. Sekali saja kita pernah seperti itu, yuk kita muhasabah. Jangan-jangan kita setia lagi kondisi marah itu sudah ada, muncul pikiran seperti itu, kalimat-kalimat seperti itu, cepat kita muhasabah. Cepat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru dulu kalau kita sudah ingat dan bertobat kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuni apa yang kita laksanakan dan kita tersebut. Ini atau jawaban manusia ini memang bukan hari lagi umat segala-gala, apalagi di umat biasanya. Ya bapak-bapak itu berbeda. Syaitan itu qauliyah, ucapan kita kadang-kadang yang tidak terasa oleh itu tidak terasa. Syaitan kadang-kadang. Qauliyah harus betul-betul dijaga. Jangan sampai mengungkapkan kalimat-kalimat yang memang itu bertentangan dengan agama, menghujat Allah. Kita tidak yakin doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala saja, itu mendekati itu. Jangan sampai kita berpikiran kita lagi doa lah barangkali doa kita berapa kali kabul dan Allah kita mungkin jadi uripe misalkan ya Allah kita ada pikiran dan kita doa misalkan Allahumma inni a'udzubika Allahumma apa misalkan kita doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri masih saja kita semua paham itu tapi pas saya doa apa iya akhirnya jadi terima ya ini mengerbak alam kita itu namanya sudah mendekat kita pakai khusus kepada Allah yakin pun ini astagfirullahaladzim berdoa kepada Allah maka Allah pasti akan mengabulkan. Itu yakin itu. Mau jangan pulang jadi pada mau usia ibunya atau apa sampai minta apa-apa minggu umur sana jangan sampai itu. Masya Allah sudah jauh. Ya jangan sampai. Murtad. Yang qauliyah, murtad qauliyah dan ada lagi yakni murtad secara fi'liyah. Yakni murtad dengan perbuatan. Ini kita juga ini maupun perbuatan kadang-kadang yang kita laksanakan. Alhamdulillah setelah ini jangan sampai kita lakukan kembali. Ya. Karena ini akan menghapuskan pahala dari amal yang kita kerjakan. Alhamdulillah. Yaitu murtad pada murtad qauli, ada murtad fi'liyah yang murtad perbuatan kita. Bagaimana murtad fi'liyah kita perbuatan kita itu tadi? Anaknya mau ujian atau lakinya lagi apalah gitu ya, pergi ke sana tuh pakai apa gitu ya, masyaallah jangan sampai apalagi kalau perginya ke gunung batu ke apa gitu ya, jangan sampai. Atau nih yang jamaah haji berangkat jamaah haji
Waduh, itu mah apa? Ka'bah sampai ini ya Allah, mudah-mudahan anak saya dapat jodohnya. Mudah-mudahan ya Allah, suami saya naik jabatannya sambil ngelus-ngelus Ka'bah itu pekliyah murtad itu. Walaupun itu kafir. Mananya begitu? Jangan sampai dalam kehidupan kita melakukan perbuatan-perbuatan semacam itu, karena ini akan menggiring kita untuk secara tidak langsung menghilangkan amal soleh kita, dan pahala itu tidak akan dapat, itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Itu, ya. Jadi yang namanya amal soleh itu akan terhapus dengan perbuatan murtad di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu apa sih faktor yang bisa menimbulkan orang menjadi murtad? Ini coba lihat saja dalam kehidupan kita. Ya, murtad dalam kehidupan kita di tempat-tempat sekeliling kita. Karena murtad dalam di hadapan Allah itu banyak pengaruhnya yang terjadi dalam diri kita. Mungkin kita kuat, kita manusia individu. Nah, makanya menurut Imam An-Nawawi dan Imam Sulaiman Tauhid tadi menjelaskan, hal-hal yang bisa menimbulkan seseorang melakukan perbuatan murtad itu ada dua hal yang bisa menimbulkannya, yang mempengaruhinya. Pertama dari faktor individunya, yakni siapa? Pribadi kita ini. Kenapa pribadi kita? Terutama kitanya tidak tahu ajaran agama. Kadang kita tidak tahu kalau perbuatan seperti ini itu akan melencengkan kita dari keimanan, akan menggeser tauhid kita karena ketidakpahaman, sehingga kita melakukan perbuatan itu. Mending kalau masih ketidakpahaman, insya Allah kalau Allah akan mengampuni. Tapi kebodohan itu yang menjadi dosa di hadapan Allah. Makanya apa? Belajar terus maksudkan. Nah, faktor yang kedua yang bisa mempengaruhi orang menjadi murtad itu terutama adalah faktor lingkungannya. Yuk jaga anak-anak kita. Masya Allah, ada kan kiai, gelarnya sudah AA. Ya sudah AA ya, itu teh AA apa sih? Getas ya, Getas ya, siapa? Getas. Rajanya musika, siapa tuh? Wah, itu mah tidak up-to-date. Siapa itu? Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Itu faktor lingkungan. Mana tidak tahu faktor lingkungan? Anak-anak kita mungkin kita sudah jaga, tetapi tetap saja bisa masuk ke arah sana. Hati-hati kita. Nah, untuk bilang, kalau ada ustaz, ada kiai, ngaku-ngaku punya anu, wis lah tinggalkan baik, ini marah dengan Pak Ustaz Ujang. Iya, insya Allah tidak neko-neko. Bu, Masya Allah, ustaz kiai, padahal siapa yang bilang ini? Sudah banyak ternyata artikel seperti itu. Ada dulu apa? GB dari dia, yang gelap bumi. Ya, nggak mau saya takut dituntut nanti kalau ngomong. Ada gelap bumi, begitu prakteknya. Sekarang ada lagi. Ibu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Dengan tren itu ya, alhamdulillah itu hebat di pengorbanannya. Nah itu maksud saya katakan, itu sudah mudah bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada agama itu mengobati dia masuk amal kalau mengalir dua orang laki-laki dan perempuan, mau gimana hukum? Tidak ada dalam agama. Dari Allah saja sudah tidak kepikiran itu, tetapi yang namanya manusia kadang-kadang ada kemungkinan ikhtiar dan hati-hati. Tadi dikatakan faktor yang bisa menimbulkan dan mempengaruhi manusia menjadi murtad itu ada juga faktor lingkungan. Ibu tidak percaya itu sekarang itu masih banyak karena banyak ekspatriat di Cirebon itu. Banyak ekspatriat atau ekspatriat. Ternyata orang. Ekspatriat itu adalah orang luar masuk ke Cirebon karena berkah dari berdirinya posko. Orang-orang kayak Pak Ujang kalau lagi buka kacamata itu banyak, lagi nggak pakai peci. Pak Ujang itu kayak orang tanah itu.
Ini jangan di rumah. Ya kan sekarang orang sana tuh, orang Korea datang ke sini, orang Jepang ada di sini. Mereka itu kadang-kadang kan keimanannya berbeda dengan kita. Ini ada bapak dari ibu yang begitu lunas. Ngerti begitu lunas? Begitu itu mikirannya kesenangan dunia doang. Punya anaknya perawan ayu bisa. Itu bukan bohong beneran. Iya. Punya anak dia, anak gadis bu, barang itu. Pak Ustaz kata saya mau nikahin anak saya dengan siapa? Dengan dia. Lalu kemudian gimana kata saya? Ya gimana kalau anaknya belum iya itu idealnya. Cuma gimana Pak Ustaz? Misalnya seperti iya, masya Allah ibu menjerumuskan anak ibu ke dalam liangnya neraka jahanam. Lalu multas hukumnya. Masya Allah. Hati-hati ibu. Mungkin keras, tapi saya harus berkata. Faktor lingkungan menentukan. Mau tidak mau. Jangan berpikir karena harta. Tadi kan saya katakan, jabatan, harta, kadang-kadang bisa mendorong kita untuk berbuat baik, pada kondisi yang lain bisa menjerumuskan kita. Kan bangga bukan terjadinya mantul orang Korea. Tapi kalau mengislamkan orang tersebut, insya Allah itu dapat pahala satu kali perang di zaman Rasulullah SAW seumpama kita di hadapan Allah pada waktu perang Badar. Apa artinya? Pahalanya seperti itu. Ibu punya anak nih, ya anak perawan, nikah sama orang luar, non-muslim. Tetapi ketika mau nikah sama anak ibu punya persyaratan, silakan, tetapi kamu harus masuk ke agama Islam. Kalau itu bagus. Yang penting dijamin, jangan sampai anak kita kembali lagi mengikuti keimanan mereka. Masya Allah, ini perubahan ya. Di Cilegon banyak terjadi. Banyak, bukan satu dua. Ya maklum kan saya orang urusan agama. Saya orang diberi kejuruhannya. Kalau sudah ada masalah saja, anaknya ditinggalin balik lagi ke sana tuh. Baru ngadu, ini Pak Ustaz gimana? Kan saya ibu dari dulu begitu. Terus gimana Pak Ustaz? Hakikatnya ibu, kalau ada pernikahan seperti itu, ini pasangannya non-muslim, anak kitanya Islam, tidaklah perkawinannya, tetap saja itu masuk ke dalam perzinahan. Dan itu sudah masuk kafir, itu sudah murtad hukumnya. Berzina maksudnya ini, bagaimana kalau saat akadnya dia Islam sah secara agama, tidak ada persoalan. Tetapi ketika laki-laki ini kembali lagi kepada agamanya, pada saat itu pula ikatan perkawinannya juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anak yang seperti itu sudah buta di hadapan Allah. Maka apapun amal perbuatannya itu akan terhapus dan nanti khalidina fiha abadan, akan menempati neraka jahanam Allah secara kekal di dalamnya. Na'udzubillah. Lalu kita sebagai orang tua bagaimana berdosa? Tidak berdosa kalau kita tidak berusaha untuk melarang dari awal. Ustaz dalam akad singkatnya ada bohong. Hukum harus disampaikan. Kenapa ini saya angkat? Kenapa ini diberikan? Saya sudah menemukan banyak kasus seperti itu. Ya, ini kita. Banyak amal soleh yang kita laksanakan itu pahalanya tidak terhapus di hadapan Allah karena kita masih melaksanakan perbuatan-perbuatan yang bisa menghilangkan pahala dari amal soleh kita. Salah satunya dilakukan. Sekarang yang lagi booming bu, yang lagi ngetren tadi dikatakan, yaitu tadi orang luar non muslim karena fisiknya yang dia sendirian, ngakunya masih bujangan. Ngakunya mah dibantu kita sama aparatnya, bikin surat keterangan segalanya. Kan itu perbaiki, hati-hati. Ya kalau memang kita sudah diteliti secara baik, insya Allah bagus. Maksudnya silahkan tidak jadi persoalan. Yang penting teliti terutama akidahnya, karena itu akan mengantarkan kita dalam bilang neraka kalau kita tidak berusaha untuk memeriksa terlebih dahulu terutama akidah. Karena Allah katakan, wala tunkiru musyrikan hatta tu'minu, wala anatun mu'minatun
Fahiluni musyrikatun walau a'jabatkum. Jangan kau nikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang musyrik. Atau sebaliknya, kalau kamu punya anak laki-laki, jangan kau nikahkan dengan anak perempuan yang musyrikah, walaupun dia cantik. Karena sesungguhnya Nabi, hamba sahaya yang hitam tegang itu lebih bagus daripada orang kafir yang cantik jelita, tapi tetap saja dia dapat menjadi. Gitu maka, lihat ini maksud saya. Atau kalau begitu nggak boleh Ustaz, boleh. Yang penting keimanannya sama dulu dengan keimanan kita. Kalau kita kan. Salah satu yang bisa menimbulkan kemurtadan itu adalah lingkungan. Lingkungan bisa melalui perkawinan ya. Lalu kemudian dikatakan lagi itu tadi ya, iya. Murtad itu faktornya itu adalah faktor dari lingkungan kita. Harus ikhtiar itu kita dari situ. Jangan sampai dia punya anak-anak kita dijaga betul. Bahkan oleh Allah kalau masalah anak-anak muda sekarang itu artinya itu saya kan memang sambilnya dia di Al-Khairiyah di Kantil di kampus 2 bulan 3 bulan yang lalu ada mahasiswa di kampus lain sebetulnya di fakultas yang lain hilangnya kemana? Ternyata dia mengikuti aliran yang tidak jelas. Hati-hati juga, karena bisa saja sudah murtadkan anak-anak kita. Alhamdulillah kita betul-betul ikhtiar dalam hal ini. Masih ada waktu itu, ya, masih baru jam 5. Tenang aja. Ada yang ditanya atau silakan? Enggak. Waalaikumsalam. Maksudnya itu? Oh, gitu. Salah satu faktor orang bisa bertambah keimanan itu adalah memperdalam. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Salah satu. Maka itu harus dipertanyakan. Kalau kita membaca Al-Quran, tetapi tidak ada perasaan apa-apa dalam diri kita, itu justru harus dipertanyakan. Oh, paham kan? Kalau kita baca Quran, sungguhnya dari itu baca tidak apa-apa. Tetapi yang kita katakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila diingatkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, maka akan bergetar hati. Wajilat qulubuhum, bergetar. Bahkan ini kan direkam betul arti yang terkandung di dalamnya. Wajilat yang awalnya ayat dan apabila diperlihatkan ayat-ayat Allah kepadanya, zadatuhum, maka akan bertambah kepadanya keimanan yang bersangkutan. Jelas. Jadi berarti kalau kita membaca Al-Quran ada perasaan di Allah, kita betul-betul merasakan, kemudian hati kita bergetar.
ada perasaan takut, ada perasaan bahagia juga bercampur aduk dalam hati kita. Itu tandanya kita membaca Al-Quran dengan khusyuk. Itu tandanya kita betul-betul memahami ayat Al-Quran tersebut. Itu betul-betul kita meresapi ayat-ayat Al-Quran itu. Karena indikasi tanda ciri dari orang yang betul-betul beriman itu apabila dia diperlihatkan ayat-ayat Allah, terutama ayat-ayat yang sifatnya muncul dari Al-Quran. Ayat Allah itu banyak, Bu. Ya, ada yang sifatnya fisik, ayat Allah, ada gempa, itu ayat Allah. Ya, ada ayat tsunami itu ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Bertambah keimanan kita, apalagi membaca Al-Quran. Masya Allah, disediakan bahwa yang tadi, barang siapa yang murtad lingkungan ini di antara kamu dalam agamanya, bayang Allah kafir, kemudian kamu mati, waduh, paulah, tidak, maka kau semua itu habis bersama akan terhapus pahalanya. Diresapi oleh kita, tambah keimanan kita, berarti itu adalah tanda bahwa kita berjaya itu dan betul kita sudah betul-betul bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Justru kalau baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya ngajarin anak saja, saya berusaha kalau habis maghrib ada jadwal kemana-mana pun tidak pernah saya ambil. Apalagi anak saya dari usia pas golden age. Usia-usia emas, perkembangannya sangat-sangat fatal. Ngaji saja, saya bilang sampai ketika mengeluarkan nada suara pun saya ajarin. Jangan sampai kamu itu ngaji, wah kalau kita pernah melihat KDI kontes Jakpus Indonesia, jangan pakai suara mulut. Itu betul, ngaji itu jangan begitu. Jangan di sini doang. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, itu kan di sini. Tapi harus dengan tekanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini tuh bukan Bismillahirrahmanirrahim. Kan dan itu diamin. Nah, kalau sudah seperti itu, zadathum iman, akan bertambah. Kalau kita baca Quran Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, enggak panas hati, enggak bakalan. Saya jamin tidak akan. Tapi kalau kita bacanya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dipelihara, tafsirnya dipelihara, panjangnya dipelihara, pendeknya dipelihara, itu akan terpasti kan? Zadathum iman, maka akan bertambah keimanan kita. Gimana tuh Pak Ustaz, misalnya begitu, laksanakan saja begitu, sebisanya kita, tetapi tidak menghilangkan kewajiban kita untuk terus belajar. Lakukan kemampuan kita sekarang, tapi jangan bosan untuk belajar, jangan malu belajar. Saya di Cigading ketemu sama nenek-nenek 70 tahun, Bu. Iya, jamaahnya itu. Ngajinya apa? Ngaji Quran, juz aman, tajwid dari tadi kemudian dikapitkan sedikit-sedikit. Misalkan tabat, apa tuh hukumnya? Tabat jada, kenapa dibaca panjang? Karena begini, berapa harakat bacanya? Hurufnya berapa ini? Terus. Nanti kata nadornya gimana? Ini apa? Misalkan, kenapa tuh pakai? Enggak langsung aja, inna, misalkan. Tapi ada nun ditasdid, unna. Kenapa unna? Karena nun ditasdid. Huruf unna ada berapa? 2, 1, mim dan nun ditasdid, nun ditasdid. Huruf unna itu, kalau ada huruf selain nun dan mim ditasdid itu adalah musyabbah tapi nun dan mim ditasdid, maka guna. Bagaimana nadornya? Guna miman sumanunan. Jadi terus ditepek. Usianya 70 tahun, jangan malu. Itu maksud saya. Lakukan kemampuan kita, tetapi tidak menghilangkan kewajiban kita untuk terus mempelajari. Karena utlubul ilma minal mahdi ilal mahdi. Mempelajari ilmu itu, mencari ilmu itu diwajibkan sejak kita. Dalam kandungan ibu kita, sudah lahir sampai kita masuk ke dalam yang tahap itu masih, ya kan? Maknanya begitu. Kembali ke apa yang ibu sampaikan, itu adalah sebagai salah satu ciri bahwa kita betul-betul menghayati Al-Quran.
Al-Quran, kita mampu berinteraksi dengan Al-Quran. Masih ada, silakan. Yang kedua katanya kamu sebentar katanya aku, sebentar. Iya. Motivasi. Namanya yang tidak apa-apa Bu, dalam perjalanan itu berikan ajaran kepada manusia sesuai dengan kadar berpikir mereka. Ya, itu satu. Ketika saya menyampaikan dakwah selama pengajian di tempat ini, audiens saya paling banyak 60 orang. Tetapi ketika itu di tempat orang aja, yang penting sakit-sakitnya tidak keluar dari aturan agama dan pakaian yang kita pakai itu tidak keluar dari syariat, tidak jadi persoalan. Apalagi sakit-sakitnya misalkan ibu bapak kita yang mulia dan kasihkan iman kita ya misalkan apa yang salah itu mengingatkan manusia, ya kan? Yang penting kita pilih materi aslinya. Penghajian itu sayur-sayurnya masalah untuk hati itu. Sudah pastikan kata saat paling menakutkan sama kita berjauh nyawa kan berkudu daripada saya itu paling senang. Betul, tidak jadi persoalan. Yang penting lagunya. Kalau yang memang kayak itu itu tidak penting. Iya kan? Yang penting isi dari lagu itu jangan sampai keluar dari aturan-aturan syariat. Dan yang paling pokok juga jangan sampai kita dalam perbusananya bisa menimbulkan syahwat orang lain dalam kita. Itu harus dijaga. Kalau selama kita masih bisa menjaga itu, insya Allah. Apalagi kalau begitu, iya. Tidak jadi persoalan. Yang penting isi apa yang kita sampaikan itu tidak keluar dari aturan-aturan agama. Kalau begitu orang yang korup juga nggak apa-apa perempuan bercampur sama saja. Yang penting itu tidak keluar dari aturan-aturan. Terutama dalam perbicaraannya itu. Ibu ya, itu barangkali ya yang dapat saya sedikit jelaskan. Sok langkah aturan. Jadi gara-gara itu saya jadi nyanyi di warung. Ya nggak apa-apa, siapa tahu masih ada yang sedang nyanyi. Silakan. Gimana itu? Pernikahan yang berbeda agama. Ya. Pernikahan yang berbeda agama sudah dari awal saya katakan itu tidak sah menurut syariat agama Islam. Satu, syariatnya. Lalu kemudian bagaimana anak-anaknya? Hakikatnya dalam ajaran Islam anak tersebut secara pasti tidak bisa
tidak dinasabkan kepada bapak biologis. Contohnya saya ungkapkan saja, ya contohnya ya, biar jelas. Jangan mirip dan sama dia kandung. Anak-anaknya itu secara syar'i tidak bisa dinasabkan ke bin Jamal Mirdad. Atau binti Jamal Mirdad tidak bisa. Bahkan lebih jauh lagi, hukum mamanya tidak seperti itu. Karena hakikatnya pernikahannya tidak dilakukan secara syar'i, berbeda agama. Kalau pernikahannya awalnya sama-sama Islam dulu, kemudian dia kembali lagi, tetapi dia tidak punya anak, itu tidak jadi persoalan. Ya Bu ya, maksud saya, ini pernikahan yang dilaksanakannya, dia tidak masuk dalam kategori syariat. Si suaminya non muslim, istrinya Islam. Yang penting kan kata Pak Ustaz, kalau masalah itu mah kita dengan Allah saja memiliki hubungan manusia tidak bisa. Ayatnya sangat jelas, tidak boleh kalau kamu punya anak perempuan kau nikahkan dengan laki-laki yang musyrik. Begitupun sebaliknya. Maka akibatnya kalau itu terjadi, kalau pernikahan beda agama yang dilaksanakan, maka dalam Islam anaknya tersebut tidak bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya. Lalu kemudian kalau anaknya perempuan dia mau nikah, tidak bisa dia jadi wali bapaknya, tidak bisa. Itu sudah putus wali itu. Siapa yang berhak? Maka itu hakim. Hakim itu adalah Kementerian Agama. Siapa? Menteri Agama. Menteri Agama mengendalikan ke bawah kepala kantor urusan agama. Tidak bisa oleh penghulu biasa, tidak bisa oleh makmur biasa, tidak bisa. Melakukan aturan agama. Nanti kata hati-hati itu di sana namanya tadi. Betul ini banyak terjadi. Ya, hati-hatilah buat kita. Insya Allah memberikan di lingkungan kita tidak ada, insya Allah tidak ada. Cuma ini barangkali ada sekitar yang luar sana. Ya. Terutama kalau sekali ada, kadang-kadang kita lihat datang dari posko lagi dekatnya di Jombang orang yang datang, insya Allah. Itu kalau negara apa itu orang kalau mereka itu jelas itu ada orang luar misalnya karena uang itu sudah katanya itu harus dibuka itu. Iya itu. Beneran nih, udah, coba ayo di ruang praktek di bawah silakan tunjukkan kalau kamu sudah, dinikahkan. Kalau belum silakan proses dulu di awal. Itu kewajiban. Tadi dikatakan, kalau pernikahan tidak agama, punya anak pun dia tidak dinasabkan kepada bapaknya. Secara saking tidak bolehnya, ya, saking tidak bolehnya. Itu hukum agama, seperti itu. Ya, bahkan kalau dia menikah pun nanti, dia tidak bisa diwali sama bapak biologisnya. Kenapa? Ibunya, bapaknya sama tidak masuk. Siapapun juga salah satu yang non-muslim, maka tidak sah secara agama. Ya, tidak sah secara agama. Hubungannya bukan pernikahan dalam Islam. Ya. Makanya ikhtiarnya di sana mau dari sana. Kalau anak kita, yang namanya jodoh pasti bagian silakan maka dari pengeran Pak Ustaz. Iya betul, tapi kita harus mencari wasilah jalan. Ya, ditelusuri dulu. Kamu orang mana? Orang luar. Islam bukan. Lalu kemudian berminat ke anak saya, kamu harus Islam dulu. Islamkan dulu, syahadat dulu. Kalau sudah syahadat boleh dinikahkan, tidak jadi persoalan. Adapun dia kembali lagi ke agamanya karena saat itu pula pernikahannya itu tuntas keluar. Ya, gitu ya. Jadi yang pertama yang bisa menghapus pahala amal soleh yang kita kerjakan dan kita laksanakan itu, serta tidak akan kita dapatkan nanti di yaumul kiamat adalah perbuatan ridha yang murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Lanjut. Mau nanya lagi, stok mangga. Korban karena numpang masjid. Iya. Bagus semua dua-duanya itu ya. Iya. Gitu. Bisa saja itu korban yang kita potong tidak juga nantinya masuk ke masjid. Ya kan? Jadi dahulu kan orang-orang yang kerja di situ, tukang-tukangnya kita kasih, bukan.
Tapi kalau ada pilihannya, dahuluan mana Pak? Islam itu kan prioritas. Di mustahil zakat itu ada prioritas, ya, fakir, miskin, terus berderet ke bawah. Makanya kalau dalam ibadah itu pernah belum kita makan kurban? Udah pernah belum kita makan kurban? Belum kan ini yang pertama ya sudah kita kurban saja, ya kan? Kalau mau bangun sih mau gede, ya 100 juta gitu. Membangun masjid membicarakan kan seadanya kita 1.000, 2.000, 3.000, 100, 200 kan bisa. Kalau program barangkali kan sudah jutaan gitu ya. Nah kalau sudah seperti itu kasusnya, mana yang lebih prioritas? Kalau selama hidup kita belum pernah berbuat, maka lakukanlah kurban terlebih dahulu. Ya, kalau sudah, ternyata ya kalau sudah, maka prioritas kalau kita punya kurban masih tidak beres, maka itu menyumbang masih menjadi skala prioritas. Ya kan? Gitu. Tetapi insya Allah, dua-duanya juga kalau model-model ini masih insya Allah dilaksanakan. Ini memang kalau ada kasus seperti itu, prioritasnya yang mana? Prioritasnya kalau kita belum pernah kurban di keluarga kita, ya sudah kurban dulu. Ya, tapi kalau belum, kalau sudah, ya dibagi aja, ya dibagi saja. Buat kurban yang besarnya ada 100-200 yang dikasih ke masjid, bantu. Ya, insya Allah. Saya katakan dalam mana ini? Kadang kita berpikirnya mau menyumbang ke masjid itu berpikirnya besar-besar dulu, jangan juga. Di sini banyak yang kerja, dia pakai terlalu di rumah apa ini? Tahu kita nggak tahu ya. Waduh, apa ya contohnya? Itu tuh singkong yang diparut di dalamnya itu bulat, itu adalah kita istilahnya itu. Lalu kemudian dibungkus bawa ke masjid, dikasih orang yang kerjanya, itu sudah insya Allah itu sudah dimaksudkan kita masjid. Jadi tidak usah berpikir yang besar-besar, maksud saya, ya. Ya kalau memang punya, mah tidak ada masalah. Kan Allah mengatakan, la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kita tidak merasa bangga dulu, mampu berinfak, mampu bersedekah di jalan Allah. Kalau baru mampu mensedekahkan yang terkecil yang kita miliki, belum mampu memberikan yang terbaik, yang terbanyak dari yang kita miliki. Dan sana lebih hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dari yang paling kita cintai, dari yang paling kita senangi, yang paling banyak, yang paling bagus itu kita sedekahkan. Baru kita merasa bisa bersedekah. Itu ayatnya. Memang idealnya seperti itu. Kalau kita tidak seperti itu misalnya, kita yang kecil-kecil lakukan, jangan sampai yang gede tidak, yang kecil apalagi. Nah itu yang tidak tahu. Ya itu benar. Ya. Tapi kalau prioritas dari kalau kita belum melaksanakan kurban sama sekali, sudah kurban dulu. Kalau memang sudah, ya mau dikemesjidkan pun tidak jadi persoalan. Kalau dikemesjidkan kita pun jadi amal pahala bagi kita, amal soleh bagi kita. Dikurbankan kita pun juga akan mendapatkan pahala, insya Allah. Ya, insya Allah tidak akan terputus ya. Ada lagi Bu? Hah? Waduh, masya Allah. Padahal ini baru sehat. Ya Allah dari makanya saya katakan tadi saya sampai bisa. Ada 4 hal yang bisa sampaikan itu di lain kesempatan nanti kita akan bahas. Yang pertama, yang bisa menghapus pahala amal soleh kita itu adalah sikap ridha, yakni murtad keluar dari agama Islam, baik itu ridha secara i'tiqad, ridha secara qauli maupun ridha secara fi'li. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita, menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang akan menghapus dari pahala amal soleh yang kita laksanakan. Amin ya Allah. Amin. Itu saja barangkali karena pertimbangan waktu. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita akan berjumpa lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah mudah-mudahan kalau apa yang saya sampaikan sebuah
kebenaran murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau apa yang saya sampaikan itu sebuah kesalahan murni dari mulut saya dan dari syaitan laknatullah, mudah-mudahan Allah dapat mengampuninya. Nasrulillah wa rahmatullahi wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyyina wa kulli nabiyyin salih al-fatihah. Alhamdulillah إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم على